Ya, poinnya adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Berarti kalimat fakta itu berisi tentang kalimat yang membuktikan kebenarannya. Artinya kalimat itu benar-benar ada loh buktinya, bisa dibuktikan, gitu ya. Kemudian untuk definisi dari opini. Silakan ada yang bisa membacakan definisi dari opini? Ya, kita. Definisi opini. Opini adalah pandangan atau keyakinan yang tidak dapat dibuktikan secara objektif. Oke, berbeda dari teks fakta tadi ya, teman-teman. Kalau untuk definisi dari opini yaitu ada pandangan dan keyakinan yang tidak dapat dibuktikan. Nah, artinya dalam suatu kalimat opini itu berisi tentang pendapat pribadi mengenai pandangan dan juga belum tentu bisa dibuktikan gitu kalimatnya. Oke, dari kedua definisi tersebut ada yang bisa membedakan? Ada yang bisa memberi penjelasan tentang dua perbedaan? Ya, silakan. Kalau fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya, dan kalau opini belum tentu dapat dibuktikan secara objektif. Oke, bagus untuk bisa. Kita lanjut. Untuk ini ada perbedaan detailnya yang lebih banyak tentang perbedaan dari fakta dan opini. Kalau fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, seperti yang sudah dibacakan tadi oleh Dela ya, pengertiannya fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan untuk yang opini tidak dapat dibuktikan atau berisi pandangan-pandangan gitu. Kemudian untuk poin yang kedua, fakta berdasarkan data. Nah, data ini berkaitan dengan bukti, dapat dibuktikan dengan datanya. Yang ketiga yaitu bersifat objektif. Ya, bersifat objektif ya. Kalau untuk opini tadi pendapat pribadi, kemudian sifatnya subjektif. Oke, dari materi yang sudah disampaikan ini ada yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan? Ya, silakan. Berarti kalau misalkan kita berargumen harus menyatakan fakta dulu, jadi nggak bisa ngarang-ngarang dulu. Iya, betul. Jadi seperti yang awal tadi, teks argumentasi itu berisi tentang fakta dan opini. Artinya apa? Pendapat kita pribadi, kemudian supaya ucapan kita itu bisa diterima, kita buktikan, kita dukung dengan adanya fakta. Jadi kalimat teks argumentasi itu ada opini dan ada faktanya. Jadi nggak cuman ocehan biasa gitu kan, omongan kita, tapi didukung dengan adanya fakta. Gitu. Oke, lanjut ya sampai di sini. Baik, untuk strategi mengidentifikasi fakta dalam teks itu ada 3 hal. Siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan kita. Untuk yang pertama, cari informasi yang didukung oleh data. Identifikasi fakta dengan mencari informasi yang didukung oleh data atau angka yang jelas. Yang kedua, verifikasi pernyataan melalui sumber terpercaya, yaitu periksa kebenaran pernyataan dengan memastikan bahwa informasi dapat diverifikasi dari sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, evaluasi sifat universal pernyataan, yaitu tentukan apakah pernyataan tersebut bersifat universal dan diterima secara umum untuk menganggapnya sebagai fakta. Baik, terima kasih untuk Bunda. Jadi untuk strateginya kita menentukan fakta, kalimat fakta dalam teks argumentasi itu ada 3
biar teman-teman mengerti apa saja manfaat untuk kita memahami fakta dan opini dalam teks. Ya. Untuk apa sih kita bisa tahu, bisa menentukan fakta dan opini dalam teks itu berapa? Di sini ada yang bisa membacakan? Oke, boleh jelas? Silakan dibacakan. Yang pertama, memperkuat kemampuan analisis kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, memperbaiki keterampilan argumentasi dan debat. Baik, jadi 3 poin itu ya, semoga bisa menjawab gitu ya. Dari teman-teman mempelajari fakta dan opini itu gunanya untuk apa dari 3 poin tersebut. Nah, mungkin itu aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman ada yang ditanyakan dari awal tadi mengenai kita mengulas teks argumentasi, pengertiannya, kemudian pengambilan dari opini dan fakta, kemudian strategi. Nah, ada yang mungkin mau ditanyakan? Ya, silakan. Bertanya, teks argumentasi ini kan berisi opini dan fakta. Ya. Jika kita membuat teks argumentasi dengan berdasarkan opini itu seperti apa ya, Bu? Oke, lebih baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kita. Nah, bagaimana ketika teks argumentasi itu hanya berisi salah satu, tidak ada fakta? Dari pengertiannya saja, teks argumentasi itu ada 2 poin harusnya, ada opini dan fakta. Ketika tidak ada salah satunya, berarti ada kekurangan. Maka bisa jadi itu hanya teks lain, bukan teks argumentasi. Karena kalau kita beropini tentunya harus didukung dengan data. Baru itu bisa disebut teks argumentasi. Oke, cukup? Oke. Sekarang sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu, Ya. menyimpulkan pelajaran dari ini itu membahas tentang teks argumentasi. Di dalam teks argumentasi ini terdapat 2 isi, terdapat fakta dan opini. Fakta ini berisi tentang fakta atau data yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini itu hanya argumen biasa tanpa bisa dibuktikan, dan itu bersifat dari diri sendiri dan belum tentu dapat dibuktikan. Baik, terima kasih Bu Cita. Untuk teman-teman yang lain diharapkan juga sudah memahami, sudah bisa menyimpulkan. Nah, untuk mendukung pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya teman-teman makin paham, Ibu beri penugasan untuk pekan depan dikumpulkan ya anak-anak. Silakan dibuka buku paketnya di halaman 20. Baik, sudah ketemu ya? Di situ ada 5 soal untuk dikerjakan dan dikumpulkan pekan depan. Untuk teman-teman yang ada hal-hal yang mungkin nantinya kurang paham atau masih bingung, bisa saling bertukar ide ya, atau saling belajar bareng untuk melengkapi pemahaman teman-teman. Baik, mungkin cukup itu pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita tutup, boleh dipimpin lagi untuk doanya. Untuk mengakhiri pertemuan kita dalam pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa selesai. Dan kembalikan ke meja. Tetap semangat ya untuk teman-teman semua untuk pembelajaran pekan depan. Kita akan melanjutkan materi setelah opini dan kalimat fakta dalam teks argumentasi. Kemudian jangan lupa untuk
Perkenalkan diri, nama saya Safa Marwa dengan NPM akhir 64 sebagai observer lisan dari Nadia Hoirunisa. Untuk keterampilan membuka dan menutup Nadia itu sudah cukup baik, udah baik. Cuman dalam membukanya mungkin dalam menutupnya itu lebih diinteraktifkan lagi, lebih menarik lagi. Untuk kesimpulannya mungkin bisa ditanyakan ke yang lainnya juga, jangan satu orang aja. Udah cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.